Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Clarita Intari Citra Dewi, NIM 1264062021104 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 3C. Di sini, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang teori motivasi dalam lingkungan kerja. Apa sih yang memotivasi Anda di tempat kerja? Apa karena termotivasi oleh gaji, tempat kerja yang nyaman, jabatan, target yang menantang, atau bos dan rekan kerja yang bersahabat? Ternyata, seseorang bisa termotivasi oleh hal-hal yang berbeda di tempat kerjanya. Motivasi yang baik akan membuat seseorang bekerja dengan maksimal dan memberikan output yang terbaik pula buat tim kerjanya, buat perusahaannya. Ngomong-ngomong tentang motivasi nih, apa sih motivasi itu? Motivasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya motivasi dalam kegiatan akan berjalan dengan lancar sesuai keinginan dan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya motivasi, kinerja kegiatan kita dapat melihat hasil yang kita raih, apakah maksimal atau akan berdampak lebih kecil yang didapatkannya. Di sini, saya akan memerankan sebagai dua tokoh. Saya Clarita sebagai manajer di perusahaan. Saya Citra sebagai karyawan di perusahaan. Iya, masuk. Selamat pagi, Ibu. Kalau benar Ibu memanggil saya. Oh, Citra. Sini masuk, Citra. Duduk. Iya, bagaimana, Bu? Nah, jadi gini ya, Citra ya. Jadi saya itu makanya sama kamu. Kenapa pekerjaan yang saya berikan kemarin itu semakin di bawah standar hasilnya? Saya lihat kamu juga malas-malasan bekerja ya sekarang ya. Ada apa sih sebenarnya, Citra? Jadi begini, Bu. Di sini saya bekerja sudah cukup lama dengan Ibu. Namun baru-baru ini saya diperlakukan seperti ini dengan Ibu. Saya merasa bahwa saya terus diatur. Saya ditekankan untuk terus bisa menghasilkan yang terbaik. Sampai saya itu tertekan dan dihantui rasa takut. Saya jadi sering membentak-bentak sekarang jika ada rekan kerja yang mengganggu konsentrasi saya. Dan saya pun jika dipaksa dan terus didorong-dorong itu, ide saya akan hilang. Bukankah saya memperlakukan kamu dengan baik ya? Untuk tujuan perusahaan kita juga ya? Saya hanya ingin pekerjaan itu diselesaikan dengan maksimal. Karena saya tahu kamu sekarang bekerja dengan malas-malasan. Jadi teman-teman kamu itu juga ikut-ikutan. Saya cuma nggak mau kalau perusahaan kita itu nilainya jadi turun gara-gara kamu. Kamu itu salah satu karyawan yang saya percaya. Jadi nggak salah kan kalau saya memperlakukan kamu seperti itu? Iya, memang tujuan Ibu itu baik. Namun Ibu terlalu berlebihan. Karena tidak semua orang itu bisa bekerja di atas kendali atau aturan-aturan yang Ibu berikan. Menurut saya, Ibu itu terlalu mengontrol kami. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Semua serba salah. Sehingga kami pun tidak bisa mengembangkan kreasi kami dengan baik. Saya merasa tidak nyaman di perusahaan ini. Jadi kamu ingin saya seperti apa? Saya ingin Ibu itu memberikan kebebasan dengan batas yang wajar kepada kami, sehingga kami bisa mengembangkan kreasi kami dan dapat mencapai hasil yang maksimal seperti apa yang Ibu inginkan. Selain itu, Ibu seharusnya mendukung kami seperti memberikan kenyamanan bagi kami untuk bekerja sama dalam perusahaan ini. Ibu, tanpa adanya kenyamanan dalam bekerja, itu akan sulit bagi kami karyawan untuk bekerja. Berikan contoh yang baik yang bisa dicontoh oleh kami para bawahan dan kurangi tekanan-tekanan yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan seperti itu, Ibu. Oke, saya akan melakukan itu buat kebaikan perusahaan kita.
perusahaan ini terus maju dan terus berkembang untuk ke depannya. Oke, sekarang kamu boleh keluar. Baik, misi ya Bu. Nah, itu tadi video singkat mengenai contoh penerapan motivasi dalam lingkungan kerja. Dari video tadi telah menerapkan teori X dan Y. Teori X berpendapat bahwa orang pada dasarnya cenderung malas, tidak suka bekerja, sehingga dia itu harus diatur, harus diberikan regulasi, harus dikontrol dengan baik. Itu pendekatan teori X. Sedangkan teori Y mengatakan bahwa seseorang pada dasarnya itu ingin memberikan yang terbaik. Pada dasarnya manusia itu makhluk yang baik dan ingin bekerja yang terbaik. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak dikontrol, jangan terlalu banyak diatur, biarkan dia berkreasi sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Lalu, dari teori X dan Y tadi, mana yang lebih tepat? Oke, saya akan menjelaskan melalui pendekatan pohon motivasi. Jika kita perhatikan pohon, tentu di bagian bawahnya itu ada akarnya yang menjadi fondasinya. Kemudian di atasnya akar itu ada batang pohonnya serta daun-daunnya yang menjadi bangunan yang kokoh untuk membangun motivasi itu. Nah, fondasi ini terdiri dari 3C, yaitu clarity, capability, dan comfort. Clarity berarti kejelasan akan tugas dan tanggung jawab. Kejelasan terhadap apa yang diharapkan atasan terhadap diri saya sebagai seorang karyawan. Seorang karyawan yang jelas job desk-nya, jelas tanggung jawabnya, jelas apa yang diharapkan darinya, itu akan cenderung lebih termotivasi dibandingkan karyawan yang tidak jelas. Jadi kalau saya datang bekerja dan saya tidak tahu sebenarnya saya ini ngapain sih, peran saya apa sih, karena saya disuruh ini, disuruh itu, tidak ada kejelasan, maka sangat sulit untuk termotivasi. Nah, untuk capability berarti kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan, bisa untuk sebuah skill untuk mengerjakannya ataupun alat yang diberikan di tempat kerja. Jadi ketika karyawan bekerja dan perusahaan membantu dia untuk skill-skill yang dibutuhkan dan juga menyediakan alat kerja yang ia butuhkan untuk menghasilkan yang terbaik, maka dia pun akan termotivasi. Nah, untuk comfort berarti kenyamanan di tempat kerja, mulai dari ruangannya, suasananya, kehangatannya, dan seterusnya. Semakin nyaman tempat kerja, maka kita cenderung termotivasi. Fondasi ini berarti bahwa sebelum kamu memotivasi orang, maka pastikan ketiga tadi sudah beres. Jadi, jika kamu adalah seorang leader, seorang manajer, pastikan bahwa Anda jelas apa itu tugasnya. Bantu mereka mempunyai capability dengan menyediakan skill atau melatih mereka, maupun memberikan alat kerja yang sesuai. Dan terakhir, pastikan suasana kerja tidak harus sangat nyaman, tetapi berikanlah kenyamanan dasar yang semua orang membutuhkan. Nah, setelah kalian memastikan fondasinya sudah kokoh, maka sekarang bagaimana membangun motivasi ini, yaitu dengan magic. Apa itu magic? M. Meaning. Seseorang akan termotivasi bila dia menyadari bahwa pekerjaannya mempunyai makna. Pekerjaannya ini membawa saya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik daripada sekedar mendapatkan gaji atau bekerja hanya saya nggak mau menjadi pengangguran. A. Apresiasi atau appreciation. Jadi jika seseorang terapresiasi ketika dia berbuat hal yang baik, progres yang bagus, maka pimpinannya memberikan apresiasi, maka ia akan termotivasi. Yang G. Growth. Seorang karyawan akan termotivasi jika dia mempunyai sensasi tumbuh, sensasi berkembang. Growth ini berarti dia itu tahu di tempat kerja yang sekarang dia belajar hal yang baru, dia mau mengenal teman-teman yang baru, dia juga mendapat kesempatan yang baru. Ini menciptakan sensasi bahwa saya itu tumbuh, saya itu berkembang. I. Independence. Seseorang semakin tinggi levelnya, semakin sifatnya itu strategik, manajerial, maka dia butuh kebebasan untuk melakukan tugas dengan cara yang terbaik dan ia butuhkan. Berikanlah mereka untuk berkreasi, menampilkan ide-ide dengan kebebasan yang wajar. C. Connection.
berarti ikatan yang kuat antar rekan kerja, atasan dan bawahan. Sesama rekan kerja itulah yang mengokohkan seseorang. Jadi mungkin ada orang-orang yang ditawarkan gaji yang lebih di tempat lain, namun karena dia tahu bahwa ini adalah teman-teman saya mempunyai connection yang kuat dengan mereka, maka mereka akan memilih untuk tetap setia di tempat kerja. Jadi, setelah kalian memastikan fondasinya itu kokoh, maka pastikan magicnya itu muncul. Bantu tim kerja Anda untuk termotivasi. Dan jangan lupa, Anda sendiri harus termotivasi terlebih dahulu. Jika itu semua kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan tim yang kuat, tim yang kokoh, yang bisa menciptakan hasil yang maksimal. Saya, Clarita Intari Citra Dewi, mohon pamit undur diri. Tetap semangat dan jadilah karyawan atau pemimpin yang selalu termotivasi atau saling memotivasi dalam menjalankan satu tujuan untuk bersama. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.